Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan mengulas mengenai yang berhubungan dengan jualan. Kali ini saya akan membahas mengenai reseller, yaitu kesalahan reseller yang mengakibatkan susah closing. Ini adalah bahasannya. Banjir closing rasanya sesuatu yang nggak mungkin buat saya dulu. Kenapa? Karena untuk dapat 3 orang pembeli dalam 1 bulan aja itu udah keren banget, udah sesuatu baik beneran itu. 3 orang pernah order produk ke saya, 2 teman dekat, yang 1 teman lama. Habis itu bulan berikutnya sepi, berikutnya lagi nihil, sampai akhirnya berkesimpulan jualan di Somed itu susah. Sampai akhirnya padahal mah bukan susah, saya saja yang nggak tahu cara jualannya. Malum 3 tahun lalu masih zaman penjajahan. Perkelahan saya dengan ilmu jualan di sosmed tadinya bukan secara sengaja ya, karena saya waktu itu menjabat ya iseng-iseng lah untuk mau mengembangkan bisnis melalui digital marketing. Maka mau tak mau setiap bulan saya beli dan baca buku tentang penjualan di internet. Ternyata dari situlah terkuak bahwa apa yang selama ini saya jalani adalah salah besar. Pantas saja boro-boro banjir orderan, laku aja sudah syukur. Sejak saat itulah saya bertaubat. Nah, malam hari ini saya mau sharingkan apa-apa saja yang dulu jadi kesalahan saya dalam berjualan sehingga mengakibatkan susah closing. Tujuannya agar Anda mengalami seperti saya dan bisa segera banjir orderan. Inilah dia kesalahan yang sering dilakukan mengakibatkan susah closing. 1. Tidak menentukan target market. Dulu saya pikir semua orang adalah target saya karena produk yang saya jual bisa dipakai semua orang. Kebetulan waktu itu jualan herbal dan yang sekarang adalah GP singkong, dan ternyata saya salah besar. Walaupun produk saya digunakan atau dikonsumsi semua usia, tapi secara logika gak mungkin juga anak balita order lewat dan beli via sosmed. Paling-paling yang dibeli adalah emak atau babi. Nah, sejak saat itu saya belajar memetakan target market. Anda bisa sebut dengan buyer personal. Kriteria calon pembeli atau target pasar yang kita bidik itu bagaimana sih? Misalnya jualan hijab atau kosmetik, berarti buyer personal hanyalah wanita muslimah usia 20 atau 45 tahun menggunakan sosmed, ada di grup perawatan wajah dan tubuh, juga di grup kajian agama. Dan ternyata asik banget jualan pada target market. Mereka serasa butuh dengan produk kita, jadi tentukan buyer personal produk Anda ya. Yuk lanjut, yang kedua yaitu tidak bersosialisasi atau berinteraksi. Nah, yang selanjutnya adalah kesalahan saya menganggap bahwa sosial media adalah tempat jualan. Maksudnya begini, tahu kan pasar? Nah, saya tuh menganggap sosial media kayak pasar tempat orang jualan yang sekitarnya penuh dengan calon pembeli. Jadi postingan saya di sosmed cuma jualan aja, nggak peduli kanan kiri depan belakang, pokoknya hajar. Alhasil sepi. Ya memang sih beli barang sama yang kita kenal lebih nyaman sama yang belum kita kenal, bukan? Biar nggak salah kaprah kayak masa lalu saya, setelah saya sadar bahwa sosial media adalah tempat bersosialisasi, tempat orang cari hiburan, informasi, kepo, bahkan menghabiskan waktu. Bahkan sepertinya sedikit sekali orang yang buka sosial media buat beli produk. Nah, kalau dianggap sosmed adalah pasar berarti salah kaprah. Apakah sosial media nggak bisa buat jualan? Jawab saya, bisa. Setelah saya paham ternyata ada cara biar banjir closingan di sosmed. Sosial media itu tempat berinteraksi, saling mengenal satu sama lain, saling bersosialisasi. Siapa paling kenal dia yang bakal paling laris. Ya memang, beli barang yang sama kita kenal lebih nyaman sama yang belum kita kenal, bukan? Jadi ubah sosial mediamu bukan hanya tempat jualan. Biar nggak salah kaprah kayak masa lalu saya. Untuk poin yang ketiga yaitu tidak melakukan optimasi sosial media. Saya termasuk orang yang jarang banget aktif di sosial media dulunya. Ada status seminggu sekali itu udah keren banget. Teman di Facebook juga cuma sedikit, nggak sampai 700 ingat saya. Kontak WhatsApp apalagi nggak sampai 100. Jadi itu kepikiran jualan di sosmed, langsung iklan aja. Sambil menunggu datanya komen orderan, ternyata tak kunjung datang. Usut punya usut, saya juga bermasalah dengan optimasi sosial media. Friend list FB saya dikit,
kontak WA saya minim. Apa yang mau diandalkan? Dari buku, saya baru tahu bahwa FB itu hanya menampilkan status kita pada orang yang berinteraksi dengan kita. Waduh, celaka, batin saya begitu. Saya jarang banget interaksi di FB, nggak pernah komen status orang, jarang banget status langsung jualan, pantas aja jualan sepi. Akhirnya saya penuhi friend list saya dengan target market. Kontak WhatsApp saya banyakin. Mengumpulkan database WhatsApp dengan cara yang benar. Pastilah jualan ke 5.000-an orang akan beda ke jualan ke 100 orang. Jelas sejak saat itu sampai sekarang saya mengoptimasi sosial media yang saya miliki. Bagaimana dengan Anda? Sudah dioptimasi belum sosial medianya? Oke, untuk panjang tempat posting status bukan di jam ramai. Ternyata posting di sosial media ada jam-jam khususnya. Dulu poin ini yang saya tidak perhatikan. Posting ya posting aja. Mau pagi, sore, siang, dan malam, hajar. Jadi nggak bisa diukur tingkat berhasilannya karena ngasal. Sejak tahu saya posting sosial media hanya di jam-jam ramai saja. Tahu kan maksudnya jam-jam ramai? Itu loh jam puncak orang-orang paling banyak buka sosial media. Ada 3 waktu yang biasanya bisa dibilang paling ramai, yaitu jam-jam makan, seperti jam makan pagi, mulai dari tengah 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian jam makan siang, jam 12 sampai jam setengah 1 siang. Dan juga jam makan malam antara jam 7 sampai jam 9 malam. Semakin ramai yang melihat postingan kita, maka semakin besar kemungkinan terjadinya closing. Nah, itulah 4 kesalahan yang saya lakukan yang berakibat pada saya susah untuk dapat closingan. Jika Anda mengalami hal yang sama, saran saya segera bertobat dan perbaiki tentunya. Apabila presentasi pada malam ini yang setelah saya sebutkan bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Jika bermanfaat, silakan Anda share ke teman Anda ataupun teman-teman bisnis Anda ataupun sahabat sekolah bisnis desa. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sukses, sukses bagi kita semua. Yes, yes, yes.